anugerah dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang baru hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan, bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Hore, hore, berbahagialah kita yang bergantung kepada kasih setia Tuhan Yesus, selalu baru setiap hari. Katakan bersama-sama, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, amin, di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang tersedia bagi kami. Mari saudara-saudara, angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, sukacita. Bapa itu penyayang, Bapa itu pengasih, Bapa itu panjang sabar, Bapa itu besar setianya, Bapa itu penuh rahmat kepada semua orang. Bapa itu mengajarin kita anak-anaknya selalu bersyukur kepadanya. Bapa itu pemelihara jiwa kita yang sempurna. Ku naikkan syukur kodong atas segala kebaikan-Mu yang dilimpahkan bagi hidupku. Tak habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat pertolongan Bapa. Besar, besar, besar setia Tuhan, besar setia Tuhan, melebihi besarnya masalah yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Besarnya kasih setia Bapa, besarnya rahmat Bapa bagi hidup Anda dan saya, besarnya pertolongan dan kebajikan Bapa atas hidup kita, melebihi besarnya pergumulan yang Bapak Ibu alami. Maka saudara-saudara, kita boleh berkata, Bapa, aku bersyukur, aku berterima kasih karena kebajikan, kemurahan-Mu selalu menyertai hidup kami. Kami akan bersuka cita, kami akan bergirang-girang, kami tidak takut bahaya, kami tidak boleh cemas, karena kami percaya kami tidak ditinggalkan. Tapi ada Bapa, pemelihara jiwa kami yang sangat amat sempurna. Kami katakan hari ini dalam segala kondisi kami mau naikkan syukur kami kepada Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa penolong, Bapa pembela kami, Bapa penyembuh kami. In Jesus name. Haleluya. Yuk katakan bersama-sama, Bapa, Bapa, Engkau sangat baik. Yuk. Bapa, Bapa, Engkau sangat baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Belajar berterima kasih atas segala keadaan. Berkat-Mu hari ini pasti tercurah, tersedia bagi kita yang bersyukur. Bagi kita yang bersyukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Selamat buat saudara-saudara sudah mengalami kesembuhan ya. Banyak kesaksian masuk hari ini. Bapak Ibu yang terinfeksi COVID sudah negatif, sembuh. Katakan, Bapak terima kasih. Saya hanya membantu mendoakan. Kalau Bapak Ibu memberi wujud terima kasih, tidak usah ingat saya, tapi kepada Bapa di surga. Dia yang memberi kesembuhan, Dia yang menjawab doa Anda. Saya dan seluruh orang-orang sakit sama-sama manusia, dicintai oleh Bapa di surga. Kita saling menopang, saling berbuat baik, saling mendoakan. Bapa, Dia sumber kita berterima kasih. Setuju, amin. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami angkat dua tangan dan bersyukur. Ku naikkan syukurku
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat pertolongan Bapa. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Praise God forevermore. Engkau adalah yang terbaik pastinya. Engkau adalah permata hatiku. Engkau telah menjadikan kami sungguh amat sangat sempurna. Itulah sebabnya kami dikenal sebagai pemuji, pribadi yang selalu bersyukur, bukan yang suka komplain. Kami selalu bersyukur. Kami selalu bersyukur. Kami selalu bersyukur. Selalu bersyukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dor, amen, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, amin. Besar setiamu, amin. Besar setiamu, amin. Besar setiamu di sepanjang hidup kami. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita percaya, kita akan melihat, kita yakini bahwa segala perkara pasti dapat kita tanggung di dalam Dia. Siapa yang rindu bersama-sama memujikan pujian ini? Ya Tuhan, terima kasih. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mana lope-lopenya? Mana share-nya untuk jiwa-jiwa? Biarlah banyak orang-orang yang boleh menyaksikan pelayanan ini dan mereka diberkati rohaninya. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Ingat ya, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Ucapkan, Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus itu setia. Percayalah. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya ya. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya ya. Selalu percaya, Tuhan itu setia. Dia sedang bekerja untuk hidupmu, mendatangkan kebaikan dan masa depan sungguh ada. In Jesus' name. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Woo! Pasti kita semangat. Pasti kita happy. Pasti kita bergembira karena yang berjanji adalah Tuhan Yesus yang berkuasa untuk melakukan apa yang difirmankannya. Time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus sumber firman. Berfirmanlah karena kami rindu bingit untuk mendengar sabda firman Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama melihat hari ini orang kaya yang pintar membagi. Ini juga karunia Tuhan. Pembacaan sabda firman Tuhan yang suci, kudus, agung, mulia, yang penuh dengan kebijaksanaan, pengharapan, kuasa yang melepaskan, membebaskan, memulihkan. Terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Di sini perikopnya adalah orang kaya yang bodoh. Sementara judul yang ada di medsos, baik nanti di Facebook dan di YouTube, adalah orang kaya yang pintar membagi. Ya, tentu supaya kita menjadi orang kaya yang pintar membagi. Kita tidak menjadi orang kaya yang bodoh. Karena ini adalah sebuah peringatan. Peringatan supaya orang kaya tidak menjadi bodoh, tetapi menjadi pintar. Pintar apa? Pintar membagi. Let's go. Pastor bacakan saudara-saudara ya. Lukas 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Selamat mendengarkan dan selamat menerima pemulihan, selamat menerima kesembuhan, selamat menerima hidup yang baru karena firman Tuhan ini akan memerdekakan seluruh pemirsa dan pendengar. Ayat 13 ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu.
Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat ya? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau timbun, apa yang telah kau simpan, apa yang telah kau stok, apa yang telah kau sediakan, untuk siapa nanti itu kalau engkau meninggal. Ayat 21 ya, dari Lukas 12. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Kerinduan hatiku saat Bapa memanggilku pulang ke surga. Saya sudah kaya di hadapan Bapa. Amin. Banyak orang, termasuk orang-orang kaya, sekolah tinggi, mereka sangat pintar perkalian, mereka sangat pintar ilmu tambah. Mereka juga sangat mahir ilmu kurang mengurang. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sebagai orang percaya, dan ini sebagai refleksi banyak orang yang pintar tambah-tambah, kali-kali kurang-kurang, tetapi mereka tidak pintar membagi. Saya bukan orang yang sekolah tinggi. Saya bukan orang yang ber-IQ hebat. Saya bukan orang yang pakar teologi. Saya bukan orang yang cerdas. Namun saya belajar dalam hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya selalu mau berbagi. Dengan berbagi, saya tahu bahwa hidupku ini menjadi anggur yang tercurah. Dengan berbagi, saya tahu saya sedang menyelamatkan diri saya dari namanya ketamakan. Harta, kalau kita hanya menimbun di dunia, itu tidak akan berguna suatu hari nanti. Tetapi berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan bagi kita orang percaya, khusus Bapak Ibu, orang-orang yang diberkati finansial, berbagilah. Karena dengan demikian kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan suatu hari waktu Bapa memanggil kita pulang, in Jesus name, berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan selama hidup ini,
sudah kita bagi dengan baik. Ingat Bapak Ibu, bahwa mamon itu bukan untuk ditimbun, tapi untuk dipergunakan. Termasuk membangun pertemanan, termasuk menjadi orang yang berbagi berkat, termasuk dengan orang yang suka membagi kepada orang-orang miskin. Kalau ada orang kaya yang meninggal dan dia tidak berbagi, seandainya dia bisa hidup kembali, saudara-saudara, dia akan minta hidup satu hari. Untuk apa? Untuk berbagi berkat. Ingat, kita ini makhluk sosial. Banyak saya temukan ya, pemirsa pun mungkin mengalami, keluarga, orang tua, sanak saudara itu sikut menyikut. Karena apa? Karena tamak, karena serakah. Ada baiknya kita sebagai orang percaya juga memiliki hari-hari berpuasa. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya kita ingat bagaimana kita waktu kenyang, dan kita diingatkan juga bagaimana ketika kita menahan lapar. Perihal soal berbagi, itu dimulai dari perkara kecil. Dan itu harus dimulai. Kalau saudara-saudara tidak memulai perkara kecil, berbagi, sukar Bapak Ibu. Karena hati manusia cenderung ini selalu mau tamak, kata firman Tuhan tadi apa? Serakah. Bahkan ada peringatan keras tadi Tuhan ingatkan kepada kita semua, saudara-saudara, bahwa sekalipun ada orang yang kaya melimpah-limpah hartanya, ingatlah bahwa kehidupan manusia bukan dan tidak tergantung dari harta yang dia miliki. Semakin banyak harta, semakin banyak berkat, semakin banyak bisnis kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada orang tersebut, sebetulnya semakin besar rahmat Tuhan. Tuhan mau pakai untuk tangannya di atas dan memberkati orang-orang yang membutuhkan. Salah satu kunci pelayanan yang Tuhan ajarin saya share ya. Apakah itu? Perhatikan orang-orang miskin. Belum pernah ada orang yang berbagi lantas dia menjadi miskin. Banyak orang kaya tiba-tiba bangkrut, ditipu teman bisnisnya. Terima kasih. Terima kasih. Lancar Bapak Ibu, lancar. Pastor sampaikan ini supaya hidup kita ini menikmati karunia Tuhan. Bapak Ibu pernah nggak melihat ada orang yang kita tahu dia punya berlimpah harta, tetapi pelitnya minta ampun. Bahkan dia sangat pelit untuk hidupnya sendiri. Sedih Bapak Ibu, dia tidak menikmati karunia Tuhan. Kita pas-pasan, kita melimpah, kita sedang mencari, kita sudah diberi banyak. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Kalau kita bisa menikmati karunia Tuhan, ini suatu hal yang luar biasa. Jangan sampai kita menjadi orang kaya yang meninggal, kita belum sempat berbagi, atau kita menjadi orang kaya yang sampai meninggal, kita masih kaya di dunia, tapi miskin di kekekalan. Kalau kita berbagi, apalagi bagi orang miskin, janda, orang di penjara, kita sedang investasi kekekalan.
Tuhan Yesus pernah mengajari saya, Matius pasal 6, bahwa jangan kamu menimbun harta di bumi, tetapi harta di surga. Karena di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya. Pencuri bisa membobolnya. Tetapi investasi kekekalan kita di kerajaan surga, di sana tidak ada nengat dan karat, dan di sana tidak ada orang-orang yang bisa membobolnya. Karena di sanalah sebetulnya kita harus memarkirkan harapan serta kebahagiaan kita yang kekal. Saudara punya hari ini rumah baru, berapa tahun kemudian sudah tidak baru lagi. Saudara punya mobil baru hari ini, berapa tahun kemudian sudah kuno. Saudara punya gadget tercanggih hari ini, berapa bulan kemudian sudah update yang terbaik. Hati kita, saudara-saudara, memang kelihatannya kecil ya. Tetapi kalau kita tidak mengkontrolnya, bisa tamak dan tidak pernah ada cukupnya. Orang-orang kaya menyaksikan pelayanan ini. Coba renungkan sebentar. Sebetulnya berkat yang kau miliki hari ini sudah cukup untuk hidupmu dan bahkan anak cucumu tidak habis-habis. Sebaiknya hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan, melayani, berbagi, memberi, bersaksi. Karena engkau tidak tahu kan hidupmu berapa tahun lagi. Katakan 40-50 tahun lalu engkau sudah bekerja all out. Karena kita nggak bisa menguasai hati yang kecil, tapi bisa masuk keserakahan, ketamakan. Pastor Andy sebagai hamba Tuhan mengajak Anda, Bapak Ibu orang-orang kaya, berhentilah dari segala ketamakan. Ini kesempatan emas dan waktu yang terbaik engkau mendengar renungan ini. Pertimbangkan dan coba renungkan bahwa apa yang sudah engkau miliki hari ini, buat makan minummu, buat 10 tahun ke depan, bahkan lebih, masih cukup. Berhentilah dari segala ketamakanmu. Waktu yang Tuhan kasih kepada saya dan Anda untuk berbagi, untuk melayani, untuk bersaksi, untuk menyembah, untuk beribadah. 40-50 tahun lalu engkau sudah korbankan, engkau tidak ibadah, engkau belum percaya Tuhan sungguh-sungguh, engkau tidak punya waktu baca firman Tuhan. Pun demikian engkau mendapat berkat yang berlimpah-limpah. Mau berapa tahun lagi engkau dikuasai roh ketamakan, tidak pernah cukup. Hati ini kecil, tapi bisa masuk segala hal-hal yang besar kalau Anda tidak mengkontrolnya. Jangan sampai kita menutup mata, kita terus menimbun harta, terus mencari. Kita tidak menikmati karunia Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya punya mimpi. Mimpi ini adalah semua pelayanan di kota mana, di desa manapun, di pedalaman manapun, di provinsi manapun juga, semua jemaatnya menerima firman ini. Dan mereka mengerti satu mutiara firman Tuhan bahwa kita bisa memberi, itu adalah ladang, bahasa umumnya, ladang pahala, ladang amal, ladang pelayanan. Kita bersyukur loh masih ada tempat pelayanan kita, Bapak Ibu di mana digembalakan atau di mana Bapak Ibu tinggal. Bersyukurnya apa?
Di sana masih ada orang yang siap menerima berkat Anda. Coba kita renungkan, meskipun ini mungkin agak sulit ya. Seandainya di Indonesia semua orang kaya, lantas Bapak Ibu mau memberi kepada orang lain, mereka tidak mau. Mereka berkata, aku juga kaya, aku juga mau memberi. Maka orang-orang se-Indonesia saling berlomba-lomba memberi. Tapi nggak bisa, tidak ada ladang pahalanya karena semua kaya. Bayangkan. Maka setelah kita bayangkan ini, kita mulai bersyukur hari ini kalau masih ada namanya wadah pelayanan, rumah ibadah, panti asuhan, panti jompo, atau bersyukur kalau kita masih punya kesempatan menolong orang miskin atau berbagi berkat kepada orang miskin. Setiap perkara kecil, saudara-saudara, kalau sudah kita lakukan hal itu, kita melihat orang tidak mampu, orang susah, atau sebuah pelayanan yang butuh disupport, udah tuh nggak ada pikir-pikir panjang lagi. Sudah tidak ada istilah berkata, tunggu dulu ya, aku belum digerakkan. Tidak ada lagi. Itu semua proses pembelajaran. Saya tidak tega melihat orang susah. Saya tidak mengucapkan kata-kata belum digerakkan. Tapi kalaupun ada kata-kata aku belum tergerak, ya itu mungkin proses pembelajaran. Karena tidak mungkin seseorang lancar perkara besar tanpa setia perkara kecil. Jadi saudara-saudara yang belum memulai, mulailah sebelum terlambat. Yang sudah mulai suka berbagi, menjadi orang kaya yang pintar membagi, lanjutkan Jo, kote, bahasa Manado. Kita bersyukur ya. Dunia memang perlu banyak orang pintar kali-kali, pintar bagi-bagi, pintar kurang-kurang. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan dan Tuhan mencari orang percaya yang pintar berbagi. Waktu kita berbagi, saya beritahu ya, ada sebuah kegirangan, ada sebuah kesenangan, ada sebuah kebahagiaan yang sungguh luar biasa deh. Waktu kita berbagi ya kepada orang tidak mampu, orang miskin, kita senang banget. Syukur banget orang itu mau terima berkat dari kita. Kita syukur. Coba kita balik. Seandainya dia tidak mau terima, di mana ladang amal kita? Jadi ketika engkau melihat ada orang yang perlu dibantu, justru orang kaya yang harus senang. Karena itu adalah ladang pelayanan. Pastor bisa bicara panjang banyak hal tentang hal ini. Berbahagialah Bapak Ibu yang mendengarkan renungan firman ini, dan terlebih berbahagia kalau saudara-saudara menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Jangan merasa damai kalau kita menimbun harta, karena hidupmu tidak tergantung pada harta. Jangan sampai kita sibuk mengumpulkan harta, tapi kita tidak membagi berkat. Pastor tidak mau ada satupun yang terhilang dan tinggal dalam kekekalan penyesalan. Pastor share ini
Seperti tadi mimpi saya, kerinduan saya. Semua orang miskin mendapat berkat, dan semua pelayanan di kota, di pedalaman, di pedesaan, di mana provinsi pun, semua terbangun dengan maksimal, sehingga fungsi-fungsi yang Tuhan berkati, pelayanan apapun yang Tuhan berkati, itu menjadi terang, menjadi berkat yang besar bagi kota di mana orang percaya mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Berbahagia, berbahagia, berbahagia. Syukur ya Tuhan, bisa share ini. Dan semua pemirsa dan pendengar, engkaulah yang diberkati Tuhan. Jadilah orang yang diberkati, yang pintar berbagi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati tubuh orang-orang sakit. Pastor ini mendoakan aliran kesembuhan. Angkat tanganmu. Tempat di mana tangan-tangan terangkat ini. In Jesus' name. Tubuhmu disembuhkan, tubuhmu diberkati, tubuhmu dipulihkan, kandunganmu subur, keluargamu sehat-sehat. In Jesus' name. Pertolongan Tuhan sedang turun saat ini, pertolongan Tuhan sedang mengalir, dan Anda sedang terima keajaiban doa, keajaiban kesembuhan, keajaiban kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah air yang kau minum, diberkatilah makanan yang kau makan, diberkatilah pelayanan Bapak Ibu sekalian, baik pelayanan online maupun offline. Diberkatilah semua misi-misi surgawi yang engkau emban hari ini. Biarlah lewat semuanya ini, Tuhan Yesus dikenal sebagai Tuhan yang mengasihi semua manusia. Soli Deo Gloria, segala puji yang syukur hanya bagimu Bapakku di surga. Terima kasih ya Abah buat pelayanan ini. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Yeah. Amin. Yes. Sungguh karya Tuhan luar biasa banget ya. Lewat pelayanan ini ada begitu banyak orang disembuhkan. Tuhan terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sola Fide, Immanuel, rahmat Tuhan serta Anda. Shalom.